Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Dan saya dapat memperkenalkan Anda kepada mereka. Bab 1071 sampai bab 1075. Yechen memandang Shinhei Watanabe dengan wajah bersemangat dan bersemangat, mengetukkan jarinya di atas meja 2 kali, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Watanabe, saya, Marvin Ye, tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak yakin jika saya tidak dapat menyembuhkan Anda. Tentu saja saya tidak akan mengatakannya." Shinwa Watanabe sangat bersemangat dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan saya akan menyetujui syarat apapun." To do for Bian Shinwa, meski tidak sekaya Ito Yuhiko, ia dianggap sebagai salah satu orang terkaya di Jepang. Setelah memiliki begitu banyak uang, menghasilkan uang sudah lama tidak lagi menjadi motivasi utamanya dalam hidup. Motivasi pertamanya adalah menikmati hidup. Ironisnya, ketika tiba waktunya untuk menikmati hidup, seseorang kehilangan tubuh untuk menikmati hidup. Seorang pria yang memiliki uang, kekuasaan, dan status, tetapi kehilangan kemampuan itu. Rasa sakit seperti ini, bagi Watanabe Shinkazu, merupakan beban hidup yang tak tertahankan. Namun, penyakit tersembunyi semacam ini seringkali tidak ada hubungannya dengan lebih banyak uang atau lebih sedikit uang. Tidak peduli seberapa kaya dia, tempat itu tidak dapat digunakan atau tidak dapat digunakan, dan Daluo Jinxian tidak dapat menyelamatkannya. Pada saat ini, Yechen memandang Shinhei Watanabe, tersenyum ringan, dan menunjuk ke Yuhiko Ito. "Tuan Watanabe, demi Tuan Ito, dan demi janji Anda untuk bekerja sama dengan Mas Penyakit, tapi saya masih punya permintaan." Shinhei Watanabe sangat bersemangat. "Jika Anda memiliki permintaan, tanyakan saja." Yechen bersenandung, dan berkata, "Ini adalah ketentuan kerjasama antara Anda dan Nona Song, sedikit konsesi." Shinwa Watanabe mengangguk berulang kali, dan tidak sabar untuk mengatakan, "Bagaimana membuat konsesi, Anda yang memutuskan." Yechen tersenyum dan berkata, "Dengan cara ini, kalian berdua akan menyumbangkan modal dengan rasio 5:5, tetapi ekuitas akan didistribusikan dengan rasio 6:4. Artinya, grup lagu Nona Song harus memiliki 60% dari ekuitas perusahaan patungan ini. Apakah Anda memiliki pertanyaan?" Begitu Yechen mengatakan ini, Ito Yuhiko ditutup matanya, dan dia berpikir dalam hati, "Yechen terlalu gelap, bukankah dia? Apakah orang ini selalu begitu gelap?" Dia mengatakan 5 atau 5 ketika dia membuka mulutnya, sumbangan modal, 4 atau 6 pembagian saham, dan 10% saham orang lain diperas sekaligus. Selain itu, ini bukan sebuah proyek bernilai beberapa ratus juta yuan. Sebuah perusahaan baja perlu menginvestasikan setidaknya 2 hingga 3 miliar yuan. 10% saham orang lain setara dengan 2 atau 3 miliar yuan dari yang lain. Namun, Watanabe Shinkazu mengangguk tanpa ragu dan berkata, "Tuan Ye, selama Anda bisa menyembuhkan saya tidak keberatan dengan kondisi ini." Shinwa Watanabe telah menghabiskan semua kesabaran dan harapannya dalam proses mencari perawatan medis di mana-mana dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum dia bertemu Yechen, dia sudah memiliki pemahaman yang sangat jelas dan positif tentang masalah ini. Bahkan jika dia meminta dirinya untuk menghabiskan 10% atau bahkan 20% dari aset pribadinya, selama dia dapat menemukan dirinya sendiri, saya juga setuju. Tanpa ragu akan arti dan kesenangan menjadi seorang pria. Setelah uang mencapai jumlah tertentu, itu hanyalah sebuah angka, dan tidak ada jumlah uang yang memiliki arti praktis. Namun, maskulinitas seseorang adalah setengah kesenangan dari seluruh hidup pria. Menyerahkan 10% saham dan menuai kegembiraan di separuh hidup pria itu, kesepakatan ini sangat berharga. Yechen sedikit mengangguk, dan berkata, "Saya punya obat di sini. Saya jamin akan berpengaruh setelah Anda meminumnya." Setelah itu, dia melihat Ito Yuhiko lagi, dan berkata,
Tuan Ito juga membantu saya dan mes lagu kali ini. Cukup banyak, seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya pasti akan membantu Anda memulihkan tubuh Anda sebelum Anda pergi. Jadi kali ini Anda akan menerima perawatan dengan Tuan Watanabe. Mendengar ini, Ito Yuhiko langsung bersemangat. Dia berpikir dalam hati, kamu bisa melihat kekuatan supranatural Ye Chen dari perubahan putrinya Nanako Ito. Bahkan cedera serius putriku bisa disembuhkan, jadi Ye Chen bisa mengobati konstitusiku yang lemah dengan mudah. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, Tuan Ye, terima kasih banyak Anda. Ye Chen tersenyum ringan, dan berkata, tunggu sebentar, saya akan menyiapkan obatnya. Setelah itu, dia berdiri dan kembali ke kamar diatur untuknya oleh keluarga Ito. Setelah kembali ke kamar, Ye Chen mengambil 2 gelas bersih dari meja kopi, dan menuangkan setengah gelas air ke setiap gelas. Setelah menuangkan air, dia mengeluarkan pil peremajaan lain dari sakunya. Dia mengikis beberapa bubuk dari pil peremajaan, dan bubuk itu langsung meleleh setelah jatuh ke air. 2 gelas air, total 1/10 dari pil peremajaan digunakan. Tepat ketika keduanya terkejut, Ye Chen memandang Watanabe Shinhei dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan sedikit senyum, ayo, Tuan Watanabe, ulurkan tanganmu, dan aku akan membantu Anda mendapatkan denyut nadi. Dipelihara oleh kehangatan di tubuhnya, dia membenamkan dirinya di dalamnya. Mendengar kata-kata Ye Chen, dia buru-buru mengangguk dan berkata, Tuan Lao Ye ada di sini. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengulurkan tangannya. Tangan, Ye Chen meletakkan jarinya di meridian Watanabe Shinhei, dan sedikit energi spiritual mengalir ke meridiannya. Aliran energi spiritual ini sudah dapat menjamin bahwa dia akan dapat terus menghasilkan energi di masa depan, dan kemudian membuatnya mendapatkan kembali kejantanannya. Watanabe Shinhei tidak bisa tidak memikirkan istri tercintanya di benaknya saat ini. Memikirkan gambar mereka berdua yang lembut, aku merasakan perubahan mendadak di tubuhku. Perubahan kecil ini kemudian berubah menjadi dorongan yang kuat, yang membuatnya sangat gembira. Ini, berpengaruh begitu cepat, Watanabe Shinwa gemetar karena kegirangan. Untuk memastikan bahwa dorongan itu tidak cepat berlalu, dia ragu-ragu selama sekitar 2 menit, tanpa bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, menggunakan seluruh perhatiannya untuk merasakan dorongannya. Dalam 2 menit ini, tidak hanya dorongannya tidak hilang, tetapi menjadi lebih kuat. Pada saat ini, Shinwa Watanabe menangis kegirangan. Dia berteriak dengan gembira di dalam hatinya, saya telah menantikan hari ini selama bertahun-tahun, dan saya telah menunggu hari ini dalam mimpi saya, dan hari ini akhirnya menjadi kenyataan. Pada saat ini, dia menatap Ye Chen dan menangis, Ye, Anda adalah Hua Tuo yang hidup. Ye Chen tersenyum dengan tenang, dan bertanya kepadanya, Tuan Watanabe, apakah terlalu banyak meminta 10% lebih banyak saham hanya untuk efek kuratif ini? Shinwa Watanabe berdiri tiba-tiba, dan berkata, tidak terlalu banyak, tidak terlalu berlebihan, kamu adalah orang tuaku yang terlahir kembali. Di samping, Ito Yuhiko, melihat celana Watanabe Shinwa mengangkat tas, buru-buru melambai padanya, oh, Shinwa, duduk. Shinwa Watanabe menunduk, malu sekaligus bersemangat. Kakak Ito dan ini adalah simbol kekuatan maskulin. Entahlah, sudah berapa lama aku merindukan kekuatan ini lagi. Yuhiko Ito tiba-tiba tertegun. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti kegembiraan Watanabe Shinwa. Pada saat ini, yang dia pikirkan adalah kakinya. Meskipun belum lama sejak saya kehilangan kaki, keinginan saya untuk bangkit kembali dan memilikinya lagi melampaui segalanya. Jika suatu hari, saya bisa menumbuhkan kaki dan mendapatkan kembali keadaan orang yang sehat, maka saya khawatir saya akan 10 kali lebih bersemangat daripada Watanabe Shinkazu, atau bahkan 100 kali lipat. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hatinya, hei, dalam hidupku, aku khawatir tidak mungkin mendapatkan kembali kakiku. Di masa depan,
Aku tidak tahu bahwa aku harus menghadapi puluhan tahun kehidupan yang lumpuh. Saat ini, saya tiba-tiba sangat iri pada Watanabe, dia juga mengalami beberapa tahun hidup lumpuh. Tetapi disembuhkan oleh Tuan Ye. Bagaimana dengan saya, di dunia ini, saya belum pernah mendengar ada anggota tubuh yang patah yang bisa tumbuh kembali. Setelah beberapa saat menghela nafas, dia akhirnya menyadari bahwa Ye Chen tidak benar-benar hitam. Dia menebus kehidupan Shinwa Watanabe yang tidak lengkap, tetapi hanya menerima 2 atau 3 miliar yuan sahamnya. Bagi orang biasa, 2 atau 3 miliar memang harga yang sangat tinggi. Tetapi bagi Watanabe Shinkazu, ini hanya 1 atau 2% dari total asetnya. Biarkan siapapun yang telah kehilangan kejantanannya menghabiskan 1 atau 2% dari total asetnya untuk mendapatkan kembali kemampuan yang diimpikannya. Saya yakin tidak ada pria di dunia ini yang akan menolak. Watanabe Shinhei juga sangat bersemangat saat ini, dan berseru, Tuan Ye, saya bertanya-tanya berapa lama saya bisa mempertahankan kemampuan ini. Ye Chen sedikit tersenyum, 20 tahun pasti cukup, dan saat itu Anda sudah cukup tua. Hampir 70? Itu bisa dianggap tua dan kuat, jika kamu menjaga dirimu dengan baik, bukan tidak mungkin untuk mempertahankannya sampai kamu berusia lebih dari 70. Watanabe Shinwa memerah karena kegembiraan, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan gemetar, suara, 20 tahun, ini benar-benar tidak bisa dipercaya, hebat, sungguh hebat. Yuhiko Ito berkata di samping, Shinhei, karena Tuan Ye telah membantu Anda menebus kekurangannya, biarkan Nanako membawa kembali Nona Song, dan tanda tangani kontraknya terlebih dahulu. Pada saat ini, Watanabe Shinhei segera berkata kepada Song Wanting dengan wajah menyanjung, Nona Song, baru saja Tuan Ye mengobrol mendalam dengan saya, dan saya juga cocok dengan Tuan Ye, jadi saya memutuskan, sesuaikan kembali ketentuan kontrak kami. Song Wanting sedikit terkejut, dan buru-buru bertanya, Tuan Watanabe, bagaimana Anda akan menyesuaikannya? Watanabe Shinhei berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, kami akan berkontribusi dengan rasio 5:5. Tetapi dalam hal alokasi ekuitas, perusahaan Anda memegang 60% saham, dan Nippon Steel memegang 40% saham. Song Wanting terkejut dan tercengang. Dia tidak tahu, operasi macam apa yang dilakukan Shinkazu Watanabe. Mengapa tiba-tiba menyerahkan 10% saham? Saat berikutnya, dia langsung melihat ke arah Ye Chen, dan intuisinya memberitahunya bahwa Ye Chen pasti telah berjuang untuk kondisi ini dengan Watanabe Shinhei untuk dirinya sendiri selama dia dan Nanako pergi. Dia sangat terkejut, metode apa yang Guru Ye gunakan untuk membuat Watanabe Shinhei membuat konsesi yang begitu besar. Dengan cara ini, bukankah Guru Ye berutang budi kepada Watanabe Shinhei untukku? Memikirkan hal ini, Song Wanting merasa sedikit panik. Nyatanya, dia tidak berpikir untuk memanfaatkan Nippon Steel. Yang dia inginkan hanyalah 51% saham pengendali. Tentu saja, saham pengendali itu sendiri tidak sia-sia. Saya tidak hanya akan menyumbang 51% dari modal, tetapi saya juga akan menyediakan tanah dan hubungan lokal untuk mendorong implementasi proyek kerjasama yang cepat. Namun, saat ini, Nippon Steel jelas memberikan penawaran yang sangat besar. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Marvin Ye berkata, karena Tuan Watanabe sangat tulus, izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda harus menandatangani kontrak sekarang, dan menunggu sampai kami kembali ke China untuk menyelesaikan urusan rumah tangga, kemudian kita dapat mempromosikan kerja sama dengan Tuan Watanabe. Mendengar ini, Song Wanting buru-buru berkata, Tuan Ye, apakah ini cocok? Ye Chen tersenyum, tidak ada yang tidak pantas, Tuan. Watanabe penuh ketulusan, tidakkah kamu ingin bekerja sama lagi? Song Wanting buru-buru melambaikan tangannya, tidak, bukan itu maksudku. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus menandatangani kontrak terus. Watanabe Shinka juga buru-buru menggema, ya, Mes Song,
Saya menantikan untuk bekerja sama dengan grup lagu. Ayo tanda tangani kontrak secepat mungkin. Tidak, itu akan menyelamatkan malam dan mimpi. Dengan kebaikan seperti itu mitra sebagai mesong dan grup lagu, saya sangat khawatir Anda tidak akan bekerja sama dengan kami dan malah bekerja sama dengan orang lain. Song Wanting sangat terkejut sehingga dia tidak dapat menambahkan apapun. Apa yang dikatakan Watanabe Shinhei benar-benar menyanjung dirinya sendiri dan grup lagu. Sejujurnya, inilah mengapa grup lagu terburu-buru untuk bekerja sama dengan Nippon Steel. Apalagi, Nippon Steel adalah grup baja top dunia, peringkat pertama di Jepang dan teratas di dunia. Bagaimana mungkin grup lagu beralih untuk bekerja sama dengan orang lain? Namun, Watanabe Shinwa mengatakan ini, yaitu, dia merendahkan harga dirinya dan bersikeras pada Song Wanting, dan sikapnya bisa dikatakan sangat rendah. Ye Chen juga berkata saat ini, jangan berlama-lama, semua orang masih menunggu makan malam, cepat tanda tangani kontrak, kita akan makan malam, setelah makan, bersiap-siap dan pergi ke dermaga untuk naik perahu. Song ingin. Mendengar setelah mengatakan ini, saya tidak ragu lagi, menatap Ye Chen dengan rasa terima kasih, dan kemudian segera berkata kepada Watanabe Shinhei, Tuan Watanabe, ayo tanda tangani kontrak sekarang. Watanabe Shinhei secara alami setuju, oke, cepat dan tanda tangani. Yuhiko Ito memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan printer portabel. Kemudian keduanya mengubah data di komputer menjadi kontrak yang telah disiapkan, lalu mencetaknya, kedua belah pihak menandatanganinya, dan saling bertukar. Song Wanting sangat bersemangat, karena dengan kontrak ini, Song Group pasti akan membuat kemajuan besar di masa depan. Jika dikelola dengan baik, ini mungkin menjadi keluarga nomor satu baru di Jiangnan di masa depan. Shinwa Watanabe bahkan lebih bersemangat, menjadi pria seutuhnya lagi lebih penting baginya daripada apapun. Terlebih lagi, berkenalan dengan seseorang dengan kekuatan gaib yang hebat seperti Ye Chen, pasti ada manfaat yang lebih tak terbayangkan di masa depan. Oleh karena itu, bisnis ini bahkan lebih berharga baginya. Takehiko Ito di samping sama bersemangatnya. Setelah meminum segelas air Ye Chen, dia jelas merasa lebih kuat secara tiba-tiba. Saat ini, Bandara Tokyo, sebuah pesawat angkut militer milik pasukan bela diri Jepang mendarat di bandara. Pesawat angkut militer C-2 ini dikembangkan dan diproduksi oleh Kawasaki Heavy Industries Jepang, dengan kapasitas muatan penuh lebih dari 30 ton. Di kabin pesawat angkut, hampir 100 tentara pasukan bela diri Jepang dengan peluru tajam mengawal lebih dari 50 pakar top keluarga Su, termasuk Surwoli. Misi mereka adalah mengirim orang-orang ini dengan aman termasuk Surwoli ke Tokyo dan menyerahkan mereka ke Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Pembantaian keluarga Matsumoto akan segera diadakan di Tokyo pada saat itu. Semua orang, termasuk Surwoli, akan mengikuti persidangan sebagai terdakwa. Kali ini, pengadilan Jepang sedang bersiap untuk melakukan persidangan publik terhadap Surwoli dan lainnya. Dan pada saat yang sama menggunakan saluran TV dan internet untuk menyiarkan langsung ke seluruh negara dan dunia secara bersamaan. Alasan untuk momentum yang begitu besar terutama karena pembantaian keluarga Matsumoto sebelumnya berdampak sangat buruk pada seluruh Jepang dan bahkan dunia sehingga sangat mempengaruhi citra keseluruhan peradilan Jepang. Pengadilan Jepang memutuskan untuk menyelamatkan muka mereka dengan menghukum berat para pembunuh ini. Setelah mendarat, pesawat meluncur sampai ke Celemek udara terbuka. Ratusan anggota pasukan khusus Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo telah lama menunggu di sini. Mereka semua mengisi senjata mereka dengan peluru tajam dan bekerja keras, karena takut akan ada perubahan dalam masalah ini. Oleh karena itu, kali ini mereka tidak hanya memberangkatkan ratusan elit, tetapi juga memberangkatkan lebih dari 30 kendaraan lapis baja beroda saja. Kendaraan lapis baja beroda ini, yang biasanya digunakan untuk menghadapi teroris dan gangster ganas, kini semuanya telah menjadi kendaraan penjara keliling bagi orang-orang ini. Surwoli sangat gugup saat ini. Dia tahu bahwa ayahnya, Su Soudao,
telah mengatur untuk menggantikan dirinya dengan seorang pengganti setelah dia tiba di Tokyo. Begitu dia berhasil diganti, orang ayahnya akan segera mengatur agar dia meninggalkan Jepang dan kembali ke China. Suruoli sangat percaya pada kemampuan ayahnya Susoudao, dan dia juga percaya bahwa dia akan dapat kembali ke China hidup-hidup, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tidak bisa tidak merasa bersalah kepada teman-teman di sekitarnya. Dia berpikir dengan rumit di dalam hatinya, kali ini, meskipun aku bisa melarikan diri, tetapi saudara-saudara ini sama sekali tidak memiliki kesempatan seperti itu. Dengan kata lain, apa yang harus aku lakukan? Sekarang adalah mengkhianati semua kamerat, meninggalkan hidup dan mati mereka dan melarikan diri sendirian. Jika mereka tahu, mereka pasti akan sangat membenciku, kan? Memikirkan hal ini, Suruoli merasa malu. Saat ini, pintu belakang kabin telah dibuka, dan tim bela diri bersenjata mulai meminta mereka, para tersangka kriminal, untuk turun dari pesawat dengan tertib. Di luar pesawat, anggota tim operasi khusus Polda Metro Jaya sudah siap. Setiap ada tersangka yang turun, mereka akan langsung mengirimkan 3 anggota tim untuk berjaga 3-on-1. Tidak hanya borgol dan gelang kaki yang sangat diperlukan. Tas kain hitam juga digunakan untuk menutupi kepala mereka sehingga mereka tidak dapat melihat sekelilingnya. Sebagai pelaku pertama, Suruoli langsung dibawa ke kendaraan lapis baja beroda pertama. Setelah itu, tersangka lainnya mengambil kendaraan lapis baja beroda untuk setiap 2 orang, dan seluruh konvoi meninggalkan bandara dengan gagah berani, bersiap untuk pergi ke penjara khusus dengan penjaga paling ketat di Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Saat ini, di pinggir perempatan jalan tol di luar bandara, beberapa pria berbaju hitam menggunakan teropong untuk mengamati konvoi yang mendekat dari kejauhan. Salah satunya memegang remote control di tangannya, sambil mengawasi pemimpin konvoi sambil menghitung waktu. Ketika konvoi berjarak kurang dari 50 meter dari persimpangan, pria itu menekan remote control, dan lampu hijau asli mulai berkedip, lalu dengan cepat berubah menjadi lampu merah. Karena bandara beroperasi 24 jam sehari, persimpangan ini relatif padat dengan lalu lintas. Meski merupakan konvoi Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo, tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, kendaraan lapis baja beroda pertama diparkir tepat di depan jalur lurus. Konvoi di belakang juga perlahan berhenti. Ito Mansion di pusat kota Tokyo. Ye Chen dan Song Wanting juga siap berangkat. Malam ini adalah kesempatan bagus untuk menyelinap masuk. Karena malam ini, patroli penjaga pantai akan melakukan perawatan peralatan. Jadi, akan ada jam vakum di laut. Selain itu, penjaga pantai Jepang sangat ketat dalam masuk dan keluar. Sebagian besar energi mereka berusaha melakukan segala kemungkinan untuk menindak imigran gelap yang diselundupkan ke Jepang atau barang ilegal yang diselundupkan ke Jepang. Ada sedikit minat pada orang dan barang yang diselundupkan keluar Jepang. Jadi dengan cara ini, akan lebih mudah untuk berangkat dari Tokyo. Takehiko Ito menyiapkan konvoi dan berencana untuk secara pribadi mengirim Ye Chen dan Song Wanting ke dermaga. Dan Nanako Ito kebetulan juga punya ide ini. Dia secara alami enggan berpisah dengan Ye Chen. Tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia mempertahankan Ye Chen. Oleh karena itu, dia sudah sangat puas bisa pergi ke dermaga untuk mengantar Ye Chen pergi. Jadi, setelah semua orang bersiap, Ye Chen dan Song Wanting ditemani oleh Ito Yuhiko dan Ito Nanako serta putrinya pergi ke dermaga. Di dalam mobil, Ito Yuhiko berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, Hashimoto Kinsai dari Nippon Steel telah dibawa ke dermaga oleh ninja yang saya kirim." Ye Chen mengangguk puas, "Terima kasih, Tuan Ito." Takehiko Ito buru-buru berkata, "Tuan Ye tidak harus sopan, saya harus melakukannya." Setelah berkendara selama 40 menit, konvoi tiba di pelabuhan Tokyo yang besar. Seluruh pelabuhan Tokyo mencakup area yang sangat luas, setidaknya beberapa kilometer di sepanjang garis pantai.
Sebagian besar tempat berlabuh adalah tempat berlabuh eksklusif untuk kapal supertanker dan kapal kontainer. Tempat berlabuh ini dekat dengan area operasi. Tidak hanya banyak pekerja yang bekerja di sini, tetapi juga merupakan area penyelundupan yang paling parah, sehingga pemeriksaan bea cukai sangat ketat. Dermaga yang disiapkan oleh Takehiko Ito untuk Ye Chen dan Song Wanting sebenarnya adalah dermaga kecil yang relatif sederhana. Dermaga semacam ini hanya bisa merapat kapal di bawah beberapa ribu ton, dan pengawasannya relatif longgar. Padahal, penyelundupan tidak dimulai dari menaiki kapal, karena pelabuhan Tokyo masih berada dalam wilayah dan perairan teritorial Jepang, sehingga tidak melanggar hukum menaiki kapal dari sini. Masuk akal dan legal untuk naik kapal dari sini, selama Anda tidak meninggalkan negara atau memasuki laut lepas tanpa izin. Saat ini, ada beberapa yacht berukuran kecil dan sedang yang berlabuh di dermaga. Yang terbesar adalah kapal pesiar mewah yang disiapkan Ito Yuhiko untuk Ye Chen. Iring-iringan langsung menuju dermaga dan berhenti tepat di boarding gate kapal pesiar. Meski Ito Yuhiko kehilangan kakinya, ia dibantu naik kursi roda oleh seseorang dan turun dari mobil untuk mengantarnya pergi. Setelah Ye Chen dan Song Wanting turun dari mobil, Ito Yuhiko berkata, "Tuan Ye, kru dan kapten adalah orang kepercayaan saya. Yakinlah." Ye Chen sedikit mengangguk. "Tuan Lao Ito ada di sini." Ito Yuhiko buru-buru berkata, "Kamu tidak harus sopan." Ye Chen melihat ke waktu, dan berkata kepada Ito Yuhiko dan putrinya, "Sudah larut, kita harus cepat, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu dua. Kita akan bertemu nanti, Ito." Yuhiko mengepalkan tinjunya, dia berkata dengan hormat, "Tuan Ye, akan ada kencan nanti." Kata Nanako Ito dengan wajah penuh keengganan, "Tuan Ye Chen, akan ada kencan nanti." Ye Chen memandangnya dengan sedikit senyum dan berkata, "Nanako, tolong hati-hati." Nanako Ito mengangguk berulang kali dengan mata merah, lalu menatap Song Wanting yang sedang menggendong anak anjing itu, tersedak dan berkata, "Sister Wanting, semoga perjalananmu lancar. Jika ada kesempatan, kamu harus datang menemuiku di Tokyo." Song Wanting juga buru-buru berkata, "Jangan khawatir. Aku pasti akan, jika kamu punya waktu, kamu juga bisa datang ke Jinling untuk menemuiku dan Xiaoyu." Kata Ito Nanako tanpa ragu dengan sedikit kegembiraan, "Kakak, jangan khawatir. Saya akan pergi dan melihat setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Kalian." Pada saat ini, seorang pria parubaya turun dari perahu, dan berkata kepada Yuhiko Ito dengan hormat, "Tuan, kami siap dan kita bisa berlayar kapan saja." Yuhiko Ito bertanya, "Di mana Hashimoto Kinsen?" Pihak lain berkata, "Hashimoto pertama-tama dipenjara di kabin, dan anggota tubuhnya diikat. Saya mengirim seseorang untuk menonton, dan di sana tidak akan ada kesalahan." Bersambung.